bernyanyi hari ini harinya Tuhan. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan satu lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Untuk firman Tuhan, untuk ramalan pimpin. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih pagi ini kami boleh datang di hadapan Tuhan, boleh memuji-muji, meninggikan nama Tuhan. Saatnya kami untuk belajar firman Tuhan, buka hati pikiran kami supaya mengerti Loser Ramlan yang menyampaikan hikmat dan kekuatan Tuhan berikan baginya. Terima kasih pemberitaan firman Tuhan dari awal hingga berakhirnya supaya jadi sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, dipersilahkan duduk semuanya. Iya. Bagaimana kabarnya semuanya? Saya percaya semuanya punya kabar yang baik. Saya percaya adik-adik dijaga, dilindungi dan disertai Tuhan melewati hari-hari yang ada. Dan saat ini saatnya kita belajar firman Tuhan. Karena itu Loser Ramlan mau bercerita tentang anak yang bijaksana, ya, anak yang bijaksana. Jadi di sini Loser Ramlan akan menceritakan sedikit tentang bagaimana supaya menjadi anak yang bijaksana itu. Nah, ceritanya seperti ini. Ketika Tuhan Yesus pada waktu itu mengajar banyak orang di sebuah bukit. Tuhan Yesus itu mengajar tentang berbagai hal. Ada mengajar tentang ucapan bahagia. Maka berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Berbahagialah orang yang murah hati dan yang lainnya. Tuhan Yesus juga mengajarkan tentang garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Tuhan Yesus juga mengajarkan tentang dirinya dengan hukum Taurat. Tuhan Yesus juga mengajarkan tentang memberi sedekah, tentang berdoa,
bukit pada waktu itu. Dan pengajaran Tuhan Yesus itu membuat banyak orang tercengang. Karena Tuhan Yesus mengajar dengan penuh hikmat, dengan penuh kuasa dan wibawa. Dan Tuhan Yesus tahu bahwa orang-orang yang mendengar pada waktu itu tidak semua adalah orang yang percaya. Mereka banyak yang sekedar mau mendengar, hanya sekedar mau nonton apa yang Yesus lakukan pada waktu itu. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus pada waktu itu berkata di dalam Matius pada pasalnya yang ke-7, dari ayatnya yang ke-24 hingga yang ke-27. Kalau Seranglang mau bacakan, dituliskan atau berbunyi demikian. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turun hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turun hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah, adik-adik yang dikasih dalam Tuhan Yesus, itulah sebabnya hari ini kita akan belajar tentang anak yang bijak. Ingat, anak yang bijak adalah anak-anak yang mau mendengar firman Tuhan. Dan bukan hanya mendengar saja, tetapi dia melakukan firman Tuhan. Dengan demikian, semua yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di bukit harus didengar, pun juga harus dilakukan. Termasuk juga pada saat mendengarkan firman Tuhan seperti ini, ingat, tidak cukup untuk didengar saja, melainkan harus dilakukan dalam hidup hari kesehari. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, melakukan firman Tuhan itu adalah hal yang harus buat kita. Apapun yang terjadi, ya, kita harus melakukannya. Apapun situasinya, apapun perintahnya, kita harus melakukannya, harus mengerjakannya. Tidak boleh tidak, karena kita mendengar sekaligus harus melakukan. Itu adalah orang yang bijak atau anak yang bijak. Nah, dalam bagian ini Tuhan Yesus menggambarkan bahwa anak yang bijak itu adalah seperti seorang yang membangun rumah di atas batu. Jadi, adik-adik, kalau orang membangun di atas batu itu, ya, rumah di atas batu itu pasti rumahnya akan kokoh. Bisa dilihat gambar batu seperti ini, batu yang besar-besar ini. Tempat ini kalau dibangun rumah, pasti rumahnya kokoh, pasti rumahnya kuat dan tidak mudah roboh. Tetapi adik-adik, lihat kalau anak itu bodoh, lihat itu anak yang tidak bijak, dia akan diibaratkan membangun rumah di atas pasir. Coba lihat gambar pasir itu. Nah, kalau tempat seperti ini dibangun rumah, sudah pasti mudah goyah. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus, itulah sebabnya sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mendengar dan melakukannya. Supaya apa? Ketika ada badai, ketika
ada hujan, ketika ada masalah, iman kita tetap kokoh. Rumah kita tidak goyah. Seperti itulah. Tetapi kalau kita tidak melakukannya, maka diibaratkan tadi membangun rumah di atas pasir, sehingga ketika ada hujan, ketika ada air, ketika ada angin, mudahlah roboh. Nah, sekarang adik-adik bisa melihat bagaimana gambar di sebelah ini. Ya, ada dua rumah, satunya di atas batu dan tidak apa-apa. Yang satunya sudah tenggelam, yang satunya sudah reot seperti itu. Itulah gambarnya. Jadi adik-adik, kalau mau menjadi anak yang bijak, ingat, harus mendirikan rumah di atas batu dengan mengajarkan kepada kita, kita harus mendengar dan melakukan firman Tuhan. Nah, dengan demikian orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan, dia itu akan mendapatkan keuntungan besar. Apa keuntungan besarnya? Rumahnya tidak roboh. Sekarang lihat, kalau yang rumahnya di atas pasir roboh, dan kalau roboh berarti mengalami kerugian yang besar. Membangun rumah diperlukan biaya besar. Kalau sudah diselesaikan, tiba-tiba ada hujan, ada badai roboh, orang itu akan rugi. Nah, adik-adik kan tidak mau rugi mengikut Tuhan. Adik-adik tidak mau rugi mengikut Kristus. Supaya adik-adik tidak mau rugi, maka ingat, adik-adik harus dengar firman Tuhan dan harus melakukannya. Jadi ketika adik-adik mendengar dan melakukannya, tidak akan mengalami kerugian apa-apa. Adik-adik juga akan selamat. Karena apa? Tinggal di rumah yang aman. Di luar ada petir, bang, aman di dalam. Di luar ada air bah, kita aman di dalam. Ketika ada angin, kita juga aman di dalamnya. Itulah sebabnya anak-anak, setiap kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan, dia itu dapat keuntungan dan juga dapat keselamatan. Dengan demikian, adik-adik, setiap firman Tuhan yang diajarkan di gereja, setiap firman Tuhan yang adik-adik baca di rumah, setiap firman Tuhan yang sudah kita dengar harus terus dilakukan dan dilakukan. Karena disitulah kita akan menjadi orang yang bijaksana. Dan disitulah kita akan menjadi orang yang mendapatkan keuntungan. Dan disitulah kita mendapatkan keselamatan. Tanpa itu kita akan jadi orang bodoh. Tanpa itu kita akan menjadi orang yang rugi. Dan tanpa itu kita tidak mendapatkan keselamatan. Adik-adik, hati-hati. Mari kita terus melakukan, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Adik-adik, kiranya firman Tuhan mengingatkan kita semua supaya rajin dengar firman Tuhan sekaligus rajin melakukannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kami minta supaya Tuhan pimpin kami sehingga kami mampu melakukannya. Dan setiap firman Tuhan yang sudah kami dengar, kiranya kami pun bisa mengerjakannya. Bantu kami, Roh-Mu yang kudus, supaya kami mampu mengerjakan dengan baik dalam hidup kami. Sehingga kami semua menjadi anak-anak yang bijak dan mendapatkan keuntungan sekaligus keselamatan karena hidup di dalam firman-Mu. Terima kasih, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan ayat hafalannya terdapat di dalam
Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24. Ayo, Pastor Ramlan mengajak kita membacanya lagi. Demikian bunyi firman Tuhannya. Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ya, adik-adik, dibaca, dihafalkan supaya adik-adik bisa melakukannya sehingga jadi anak yang bijak. Yang sudah hafal nanti bisa dikirim di WA. Lo Ramlan tunggu, Tuhan memberkati. Dan sekarang lo serahkan kepada MC-nya, teman kita Airin. Teman-teman, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, maka dari itu kita harus berterima kasih padanya. Mari kita nyanyikan terima kasih Tuhan. Kita akan akhiri ibadah sekolah minggu pagi ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena boleh berbakti pada hari ini. Kiranya yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan dan buat kami terus mengasihi Tuhan dan hidup dalam terang kasih Tuhan. Ajar kami supaya dari kecil sudah mengasihi Tuhan, hidup memuliakan Tuhan, taat kepada Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk ibadah-ibadah selanjutnya. Tuhan yang memimpin, mempersiapkan, memimpin lose-lose yang akan membuat syutingan semuanya ini, pun juga Tuhan akan mempersiapkan kami anak-anak Tuhan supaya bisa mengikutinya dengan baik. Terima kasih. Kami mengakhiri ibadah sekolah minggu pada pagi ini dan kami serahkan semuanya demi nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Terima kasih adik-adik, puji nama Tuhan. Adik-adik sudah berbakti di hari ini. Dan ingat, minggu depan kita ibadah seperti ini lagi. Jadi setiap jam 8 hari Minggu, adik-adik sudah bisa mengikutinya. Siapkan hati, siapkan pikiran. Dan ingat, yang sudah didengar